Nah, sejarah tentang Nika memang tak pernah berhenti. Begitupun evolusi setiap modenya. Dalam hal ini, Luffy itu diberkati perubahan form dan transformasi dilalui dari Gear Second itu, Gear Third, Gear Fourth, sampai ke Gear 5 Sun God of Nika. Yang paling menarik tentang itu semua tentu adalah Nika. Bagaimana evolusi bentuk selanjutnya dari sang Dewa Matahari ini? Apakah benar jika Nika mampu berevolusi menjadi lebih tinggi lagi dari para ras raksasa Elbaf? Apa yang ditampilkan Nika memang menjadi antitesis sendiri bagi pihak pemerintahan dunia. Buah iblis yang membuat mereka ketakutan ketika jiwa sebenarnya bangkit dari membuat orang-orang bahagia. Nika juga menjadi super momok yang paling menakutkan bagi pihak angkatan laut, Gorosei, pemerintahan dunia itu sendiri maupun Im Sama. Dan inilah berbagai bentuk dari evolusi Sun God of Nika. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa like video ini ya nakama, ya supaya dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang nanti. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, Vegapunk telah menggambarkan pada kita lebih jelas lagi siapa dan apa itu Nika. Dia berkata seperti ini: sebenarnya buah iblis Gomu Gomu no Mi itu tidak pernah ada. Bahkan dalam catatan kuno ensiklopedia sejarah Akuma no Mi itu sendiri yang mengatakan bahwa perubahan bentuk Luffy ini terlihat seperti Nika itu adalah sebuah dewa yang hanya dapat ditemukan dalam teks-teks manuskrip kuno. Mungkin nama Nika itu sudah terhapus dari catatan-catatan sejarah, tetapi selama orang yang terus mendoakannya itu ada, keberadaan Nika itu tetap tak akan pernah menghilang. Kalian harus tahu bahwa segala sesuatu di bumi itu lahir dari keinginan orang di masa lalu. Hal ini pula yang sama juga berlaku pada Akuma no Mi, dan di mana Akuma no Mi sendiri adalah kemungkinan evolusi manusia yang diinginkan oleh seseorang di masa itu. Setiap kemampuan mewakili keinginan seseorang akan menjadi seperti apa nantinya. Menarik bukan? Genderang pembebasan Nika telah bangkit pula sejak di Wano Kuni. Dia menggila menggetarkan daratan dan lautan maupun udara. Peradaban Hikayatnya terhubung pada sejarah kerajaan kuno. Begitupun legenda tentang kekuatannya. Suara itu, suara yang belum pernah kudengar lagi semenjak 800-an tahun lalu. Tak salah lagi, inilah genderang pembebasan. Joy Boy, dia telah kembali. Damn, Nika benar-benar menunjukkan eksistensinya nih melalui Zunesa. Lalu bagaimana form atau perubahan bentuk dari Luffy sendiri ketika berada pada modenya ini? Well, ini akan sangat mengesankan sih. Evolusi gear kelimanya itu adalah yang terkuat yang dimiliki Luffy sekarang ini. Pertama, dengan Nika, Luffy bisa bertempur sangat bebas. Bahkan dia punya imajinasi tak terbatas pada kemampuannya. Semakin liar caranya berpikir dan berimajinasi Luffy, maka semakin liar pula lah sang dewa Nika itu. Kaido, Wano Kuni maupun Gorosei di Egghead sendiri merasakannya. Imajinasi yang tanpa batas itu menarik karena para fans menganggap itu kekuatan yang sangat konyol mengesankan. Ia bisa melakukan segala cara dengan perubahan yang tiba-tiba, kadang seperti kitiran nih, angin puting beliung itu atau apalah yang terjadi. Yang jelas perubahan itu membuatnya sangatlah elastis. Kedua, form bentuk raksasa. Faktanya teman-teman, perubahan paling spektakuler Nika itu berada pada mode raksasanya ini. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena sekarang alurnya semakin menuju Elbaf sendiri, perubahan bentuk raksasa adalah keharusan. Dia ini dianggap sebagai bagian dari simbol yang dipuja ras raksasa di Pulau Elbaf sendiri loh. Bahkan yang mengesankan dari itu, pada evolusi ini Nika itu bisa menciptakan hal-hal mengesankan lainnya. Dan kemarin saja nih berulang kali pada mode raksasa ini, Admiral Kizaru itu dibuat naik bawa belur remuk tuh badannya karena remasan Nika. Sementara Gorosei saat turun wajahnya dicengkram. Nah, Nika memang seperti itu, dan kalian akan melihat proses perubahan itu dimulai seperti bagian lehernya akan penuh dengan asap putih itu seperti awan tersebut ikut terpengaruh. Ketiga, evolusi dari kekuatan pamungkasnya. Kita tahu bahwa Nika itu memang berulang kali menggunakan teknik tingkat tinggi dalam pertarungan ya. Salah satunya itu adalah mode Hanuman Bajranggan. Dan teknik itu menumbangkan Yonko Excalibur Kaido loh. Di sini perwujudan dari Bajranggan alias Hanuman itu tentu identik dengan Luffy sendiri yang berwarna putih pada sekujur tubuhnya. Sepertinya kekuatan Luffy itu memang tak hanya akan terhenti pada imajinasi dan evolusi sekarang aja nih. Karena kita ingat ya, kekuatannya yang seakan-akan juga mirip Logia dan buat area sekitar itu menjadi karet itu jelas memiliki hubungan dengan kekuatan Paramecia. Dan bentuk tubuhnya menjadi apapun itu bisa dilakukan ini tentu identik dengan Logia juga kan. Jika kita melihat nih pada evolusi sebelumnya, di mana Nika sendiri itu memiliki variasi kekuatan yang bisa dikombinasikan secara bersamaan, karet yang tak ada batasannya, dan kemampuan fisik serta pertahanan yang sangatlah kuat.
kuat. Dan juga regenerasi cepat darinya membuat Luffy sangatlah mengesankan. Bayangkan jika stamina setelah jantungnya berdetak kencang itu, Nika juga akan ikutan menggila di setiap pertarungannya loh. Itulah disebutkan genderang pembebasan. Dan ingat ya, dia juga bisa menangkap sebuah petir. Kita sendiri yakin sih bahwa pada akhirnya nanti Luffy itu bisa benar-benar mengeksplor lagi kekuatannya itu. Bahkan masih memungkinkan Nika memiliki 1-2 form baru lagi nih yang ditandai perubahan pada warna kulit maupun rambutnya. Bisa aja terjadi ya bangsa Saiyan ya. Hal seperti ini sangat wajar untuk menunjukkan bahwa sang karakter sudah mencapai evolusi baru dalam setiap pertempuran yang dilaluinya. Sekarang ini jika Nika memiliki hubungan dengan kisah kuno, di Egghead sendiri ada robot yang terhubung dengan cerita itu kan. Robot tersebut kemarin ini bahkan sedang memperlihatkan dia terbangun karena resonansi pada Luffy sendiri loh. Mungkin berkonstruksi lagi dengan energi matahari milik Nika itu. Nah, karena Nika lah yang bersumber kepada energi matahari itu, di mana perubahan iklim sendirilah disebut sebagai dewa kemenangan ini juga dikenal sebagai sang dewa matahari Nika kan. Dan inti dari api abadi yang dimaksudkan oleh Vegapunk, ia berkata bahwa dirinya membutuhkan energi yang tak terbatasi itu. Kami pikir nih, itu solusinya yang paling pas sendiri adalah Nika. Lalu sekarang nih, apakah dia dan para krunya itu akan berhasil lolos ke arah timur pantai Egghead dan itu akan menuju Elbap sendiri? Nah, kenapa Nika akan menuju ke sana dan para krunya sangat excited nih? Nah, ternyata jawabannya ada beberapa teman-teman. Dan itu semuanya juga terhubung pada karakter Nico Robin. Sementara Luffy sendiri sudah ada seorang yang sebelumnya ditemui Brogy dan Dory, itu adalah Akagame Sang. Elbap sendiri sudah sejak lama menantikan kembalinya Luffy nih. Dengan catatan-catatan sekarang dia dianggap sebagai sang dewa matahari ya, simbol yang sejak lama telah mereka nantikan. Elbap sekaligus akan menjadi panggung para ras raksasa untuk mengungkapkan tabir yang telah lama ditutupi. Apa itu? Ya mungkin adalah salinan Road Poneglyph terakhir. Karena di dalam catatan Ohara yang diungkapkan Profesor Clover itu, faktanya buku-buku dan literasi itu masih aman ketika Buster Call terjadi kan? Lah kok bisa? Jelas bisa, karena ada satu raksasa yang kala itu menjabat sebagai wakil Admiral Angkatan Laut yang menyelamatkannya dan membelot. Namanya adalah Jaguar di Saul. Bayangkan bagaimana bahagianya Nico Robin jika Saul bertemu dengannya itu. Selain itu masih ada Usopp yang sejak dahulu selalu antusias nih kalau menyebutkan Elbap, dan sama seperti Luffy dia berkemungkinan akan ketemu ayahnya Yasop di sana karena mereka itu satu kapal kru nih. Jadi karena hal itulah Nika nyambung ceritanya ya jika menuju Pulau Rasa tempat pemujaan berada. Di tempat itu kisah tentang peradaban kuno dan keterikatan dengan Nika akan disinggung dan dibongkar lebih dalam lagi. Bahkan itu tak menutup kemungkinan soal Joy Boy. Karena faktanya antara Joy Boy dan Nika itu orang-orang selalu mengait-ngaitkan kan. Nah dari sana Joy Boy dan Nika itu sama-sama membuat semuanya itu menjadi bahagia. Prajurit ini dikenal sebagai Sun God of Nika. Sosok Nika sendiri konon dikatakan sebagai bagian tentara terkuat yang dicap sebagai dewa yang menjadi pelindung para budak di zaman kuno sendiri. Kehadirannya sangat hangat dan menebarkan senyuman yang sangat khas, dan dia mampu memanipulasi segalanya. Dari sanalah akhirnya satu kesamaan antara Nika dan Joy Boy itu. Mereka itu ingin agar semua ras bisa hidup di bawah sinar matahari yang sama tanpa diskriminasi dan juga tanpa halangan apapun. Dan keduanya kita tahu memiliki misi besar yang sama tersebut. Bukankah kisah ini relevan yang saling terkait teman-teman? Gimana bro Nakama sendiri? Menarik bukan hipotesa kali ini? Tanya selalu Nakama udah mau dengerin cerita ini. Jika kalian punya pendapat feel free ya komen di kolom komentar di bawah ini, oke? Kita akan diskusikan bareng-bareng. Sampai di sini dulu ya petualangan kali ini, dan Nika telah kembali di peradaban One Piece.